Datanglah hari ini Joko Widodo. Masya Allah, Masya Allah. Dihina, dicaci maki, dibilang PKI, dibilang setan, togut, anjing, babi. Gelar apa yang tidak dia terima hari ini? Hinaan apa yang tidak dia terima hari ini? Dendam apa tidak? Kalau misalnya korek kita dibilang PKI, kok marah enggak? Hah? Dia pegang pistol, lalu ada orang bilang tuh PKI, kau apakan dia? Tembak. Tidak dengan Jokowi. Ini bagus. Kalau saya bikinkan kopi harus panas betul, jangan takut. Saya jamin walaupun panasnya kayak apa, taruh aja setengah jam juga udah adem di depan saya. Nah, hamba Allah yang muliakan, kemudian Nabi Muhammad berangkat terbang sholat, bertemu dengan para nabi, dan hebatnya beliau sholat berjamaah walaupun muda jadi imam. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin laylan nilta ma nilta wal anamun niyam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samawati al-imam sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Nggak ada ya sini ya. Suara apa? Mulut berdoa. Jangan suka menebar fitnah. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Engkau maju untuk salat, maka semua yang di langit pun salat dan engkau imamnya Muhammad. Bangga kita punya pemimpin jadi imam sholat, sama seperti Pak Jokowi jadi imam sholat di hadapan para ulama di Afghanistan. Bangga kita. Cuma bangsa ini kurang bersyukur Pak kepada Allah. Saya katakan semua presiden kita dari yang pertama sampai yang terakhir bagus, betul? Tapi mereka semua manusia yang ada salahnya. Anehnya gara-gara urusan politik yang tidak dewasa, pemimpin sendiri dicaci maki, dihina-hina. Kalau sopir mobilmu kau ganggu, kau kelitikin keteknya, bagaimana nanti mobilnya nabrak, kamu nyungsep juga. Betul? Kalau misalnya ada sopir mobil kentut melulu, panjenengan marah apa tidak? Tapi kalau panjenengan kentut, mau nggak dimarahin sama sopir? Bung Karno itu presiden yang sangat hebat. Hebatnya luar biasa. Mereka yang pernah kuliah di Al-Azhar tanya, kalau tidak ada Bung Karno, Al-Azhar Mesir sudah bubar. Maroko merdeka,
karena pengaruh ceramah Bung Karno. Kalau tidak ada Bung Karno, Maroko belum merdeka. Saudara kita yang naik haji atau umroh, kita mungkin pernah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Siapa yang membuat konsep bertingkatnya Safa dan Marwah? Bung Karno yang punya konsepnya. Karena beliau mengatakan, kalau hari ini orang kita bisa dengan enaknya tawaf dan sa'i tempat ini, tapi 10 tahun kemudian orang pasti sangat banyak dan tidak akan menampung tempat ini. Kita bikin bertingkat. Sekarang sudah beberapa tingkat. Selama orang naik haji, selama orang sa'i, selama itu pula presiden kita Bung Karno banjir pahala. Bangga apa tidak? Tapi Bung Karno manusia seperti kita, ada salahnya. Gimana cara kita? Terima kasih Bung, jasa engkau sangat besar. Jadi kebanggaan bangsa ini. Sampai di Mesir ada yang namanya Jalan Soekarno, Maroko ada Jalan Soekarno. Kalau panjenengan cari mangga yang paling mahal, paling enak di Mesir, orang mengatakan hari mangga Soekarno. Terima kasih Bung, jasamu sangat besar. Dan salahmu kami maafkan. Setuju? Kita doakan Bung Karno masuk surga, insya Allah beliau pasti ingat dengan rakyatnya. Pak Harto hebat, jasanya luar biasa. Siapa sih yang mengantarkan orang-orang Jawa berada di Medan, berada di Lampung, berada di Palembang, sampai di Kalimantan yang sekarang akan jadi ibu kota itu? Siapa yang punya program? Itu Pak Harto dengan transmigrasinya. Kita biasanya berjalan dari Mina sampai ke Mekah itu kepanasan. Begitu Pak Harto datang, Raja, bisakah ini gunung batu ini kita buka, kita buat terowongan sehingga orang bisa berjalan kaki dari Mina sampai ke Mekah? Dibikin terowongan. Ide bikin terowongan itu Pak Harto. Sekarang orang menikmati ibadah dari Mekah ke Arafah bisa jalan kaki, dari Mina ke Mekah bisa jalan kaki. Selama orang menggunakan terowongan itu, Pak Harto banjir pahala. Jangan digoblok-goblokin. Salahnya pasti ada. Benar kata Gus Dur, Pak Harto itu besar jasanya, besar juga dosanya. Jasanya kita terima kasih, dosanya kita maafkan. Setuju? Pak Habibie besar jasanya. Orang angkat topi karena ada Pak Habibie. Ya memang orangnya kecil, tapi kan jasanya besar. Daripada kalian badannya besar tapi itunya kecil, apa jasanya kecil? Jasanya kecil maksudnya kok pikirannya kotor aja. Itunya tuh jasanya. Ah, ibu-ibu. Saya kenal Pak Habibie, ahli ibadah, ahli ibadah. Kurangnya pasti ada manusia. Jasanya terima kasih, kurangnya kita maafkan. Setuju? Turun ganti Gus Dur. Nah, ini Gus Dur presiden paling aneh dan unik. Tapi beliau diakui presiden paling hebat di dunia. Tidak ada satu presiden Timur Tengah pun, raja Timur Tengah pun yang berani dengan Gus Dur. Kenapa? Alimnya mengalahkan semua. Cuma memang Gus Dur orangnya kan sembarangan. Tidak apa-apa, gitu aja kok. Gus Dur itu tetap bagus walaupun tidur. Ini cerita orang-orang yang mendampingi Gus Dur ke Iran. Dipesan dari sini, Gus, nanti presiden Iran ceramah, panjenengan dengerin, jangan tidur ya. Insya Allah. Begitu assalamualaikum presiden Iran, Gus Dur ngorok aja nih. Udah panik orang semua. Selesai giliran Gus Dur, Gus jenengan. Semua yang diomongkan sama presiden Iran ditanggapi, dijawab dengan tuntas dan istimewa. Orang bilang, aku baru percaya Gus Dur wali di sini. Saya ini lama kenal beliau. Bahkan penyakit saya flu sembuh itu karena mimpi ketemu dengan ibu beliau. Karena saya dulu petugas dakwah di penjara yang ditugaskan oleh ibu beliau. Tadi saya praktekkan di sini. Saya punya flu puluhan tahun lamanya nggak sembuh-sembuh.
Padahal saya ngajar di rumah sakit sudah 30 tahun sampai hari ini. Waktu itu sudah baru 10 tahun lebih kurang. Saya minta sama dokter tolong bantu sembuhkan flu saya, sebab malu kalau ceramah bengek terus. Ada yang bilang polip, sinusitis. Aku bilang aku tidak perlu banyak, cakap lah kolah, awak yang penting sehat lah. Tidak bisa sembuh. Sampai akhirnya ibunya Gus Dur meninggal. 7 harinya saya berangkat ke Jombang. Malamnya mimpi di kediaman Gus Mujib Hashim di Kelapa 10. Kata Bu Wahid, beliau duduk di kursi. Syarif, kamu sakit ya? Iya Bu. Kamu pijit sendiri ininya coba. Bangun, saya pijit, sembuh sampai hari ini. Silahkan, itu tadi saya praktekkan itu. Pakai. Nah, kembali ke Gus Dur. Gus Dur ditanyakan sama wartawan, Gus, bagaimana pendapat panjenengan, pandangan panjenengan tentang goyang ngebor Inul? Kenal Inul kan? Kenal kan? Iya. Kata Gus Dur, tidak apa-apa, gitu aja kok. Kok gitu Gus? Saya tidak melihat kok. Itu benar apa salah? Benar apa salah? Yang salah siapa? Yang nanya udah tahu lo, ke gua kagak ngeliat, lu tanya. Tapi semua orang yang terlibat menjatuhkan Gus Dur kena tulahnya Gus Dur. Nanti sejarah akan mencatat semua berkelimpangan. Dan hebatnya Gus Dur, ketika akan diturunkan, ada kabar mau diturunkan, Banser dan pasukan berani mati tidak kurang 30.000 kumpul di Jakarta dekat rumah saya. Sowan Gus Dur pimpinannya, Gus, kami nunggu perintah. Coba itu. Kalau hari itu Gus Dur bilang, masing-masing kamu cari bensin 1 liter, bakar gedung DPR, nggak usah 1 hari. Tapi apa kata Gus Dur? Siapa yang nyuruh kalian ke Jakarta? Ya panjenengan kan mau diturunkan besok. Dah apa-apa, pulanglah. Nangis saya. Kalau beliau bilang serbu, dah usah sehari. 30.000 Banser dan pasukan berani mati, masing-masing 1 liter. Bukan cuma gedung DPR-nya yang kebakar, Jakartanya menyala. Dihina-dina, dicaci maki, digoblok-goblokin, orang tidak tahu apa yang dia kerjakan. Gus Dur siap dicaci walaupun tidak populer. Tapi buahnya hari ini, apa kata Gus Dur? Silahkan aku dihina, silahkan aku dicaci, silahkan aku dibully. Tapi yang penting bagiku, kalau aku pergi, Indonesia tetap utuh seperti ini. Sekarang tidak lagi ada orang seperti itu. Tidak ada lagi. Beliau dikuburkan, seminggu kembangnya habis, tanahnya dikuruk orang. Karena berkah. Karena takut dirusak orang, akhirnya dibikin pagar sekedar besi biasa saja. Mana ada seorang presiden kuburannya seperti kuburan awam, cuma besi kecil. Tapi sampai detik ini tidak pernah 1 jam pun kuburannya kosong dari orang berziarah. Sadar mereka. Baik, Gus Dur turun, kemudian diganti oleh Megawati. Jasanya banyak, kurangnya ada. Namanya juga manusia. Gus Dur dan Megawati banyak jasanya, banyak salahnya. Ayo kita terima kasih, doakan atas jasa-jasanya, maafkan kesalahannya. Setuju? Selesai Megawati datang, SBY lah. Hebat. Tentara tapi tidak seperti tentara. Santun. Jasanya banyak. Kurangnya ada enggak? Kita terima kasih jasa-jasanya, maafkan salah kurangnya. Datanglah hari ini Joko Widodo. Masya Allah, Masya Allah. Dihina, dicaci maki, dibilang PKI, dibilang setan, togut, anjing, babi. Gelar apa yang tidak dia terima hari ini? Hinaan apa yang tidak dia terima hari ini? Dendam apa tidak?
Kalau misalnya kori kita dibilang PKI, kok marah enggak? Hah? Dia pegang pistol, lalu ada orang bilang tuh PKI, kamu apa akan dia? Tembak. Tidak dengan Jokowi. Saya keliling dari ujung Sumatera sampai Papua, hampir semua pembangunan selesai. Kok tega-teganya orang menghina presiden sendiri? Ya karena saya akan pilihnya Prabowo. Jangan begitu. Bagi saya, kalau Prabowo menang, dia tetap presiden saya, dan akan saya lupakan pilihan yang berbeda. Menang Jokowi, dia presiden saya lupakan pilihan saya. Itulah konsep Nahdlatul Ulama, dan itu konsep sahabat-sahabat Rasulullah SAW.